أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis baru kah? Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus tsani ba'dal mi'ah, hadis yang ke-102, an Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami mereka salat zuhur. Faqama fi rak'atainil ulayain wa lam yajlis. Rasulullah berdiri pada 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk, yaitu tidak duduk tasyahud. Baik. Faqaman nasu ma'ah. Kemudian orang-orang pun berdiri bersama beliau. Hatta idza qadha shalah wa antadhara an-nas, sampai ketika beliau menyelesaikan sholat dan orang-orang menanti taslimah, salamnya beliau. Kabbara wa huwa jalis, beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Fasajada sajdatain, beliau mengerjakan 2 sujud qabla an yusallim, sebelum salam. Summa salam, kemudian baru beliau salam. Baik. Dan disebutkan dalam catatan kaki di sini, Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menjadikan ini sebagai dalil untuk apa? Bahwasanya sang imam kalau sudah terlanjur berdiri dari tasyahudnya, yaitu harusnya tasyahud tapi langsung berdiri, walaupun orang-orang mengingatkan, maka hendaknya dia tetap melanjutkan dan orang ikut dia. Nah, terakhir apa? Tinggal sujud sahwi saja. Walaupun diingatkan, tidak harus apa? Tidak perlu duduk lagi. Dan ini juga disebutkan Syekh Muhammad bin Hisham dengan dalil yang lain. Kecuali kalau dia belum berdiri dengan tegak, masih apa? Dalam proses berdiri, maka langsung dia kembali kalau dia ingat atau diingatkan. Baik. Ma'nal ijmali, makna secara global. Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi shalatadz zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat untuk salat zuhur. Falamma shalla rak'atainil ulayain, ketika beliau sudah salat 2 rakaat yang pertama, qama ba'dahuma, beliau berdiri setelah itu. Walam yajlis li tasyahudil awal, beliau tidak duduk untuk tasyahud yang pertama. Fataba'ahul ma'mumun ala dzalik, kemudian para makmum mengikuti itu. Walaupun makmumnya tahu, tetapi apa? Untuk kesalahan yang tidak sampai yang tidak disengaja, maka tidak apa-apa kita ikuti yang semacam ini, sekedar lupa. Dalam keadaan imamnya telah berdiri tegak, kita ikuti. Ini yang tidak disengaja. Adapun kalau disengaja, dia akan apa? Melanggar beberapa rukun, maka ini akan rusak. Atau perkara yang kalau menurut Hanabilah, perkara yang wajib walaupun tidak sampai rukun, kalau sengaja ditinggalkan maka sholatnya akan rusak. Hatta idza shalla rak'atainil ukhrayain, sampai apabila beliau itu telah sholat 2 rakaat yang terakhir, wajala salit tasyahudil akhir, dan beliau duduk untuk tasyahud yang terakhir, wa faragha min, dan selesai darinya, wang tadharan nasu taslimah, dan orang-orang menunggu salam beliau. Kabbara wa huwa fi julusih, beliau takbir dalam keadaan duduk beliau itu. Fasajada bihim sajdataini qabla an yusallim, beliau sujud mengimami mereka, yaitu mengimami untuk sujud, yaitu 2 sujud sebelum salam, bukan setelah salam, walaupun dua-duanya sah, tapi ini yang utama untuk perkara yang lupa dan ditinggalkan. Misla sujudi sulbis sholah, seperti sujud yang asli di dalam sholat itu. Summa salam, kemudian salam. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Al-ula wujubu sujudis sahu, wajibnya sujud sahwi liman saha fis sholah, untuk orang yang lupa di dalam sholat. Wa taraka tasyahudal awal, dan meninggalkan tasyahud yang pertama. Ini tidak batal karena apa? Dia lupa. Baik. Dan tidak ada yang dia tinggalkan setelah itu karena apa? Dia nanti apa? Dan dia tidak meninggalkan satu rukun pun karena memang dia bukan rukun. Dia adalah perkara yang wajib tapi tidak sampai rukun. Baik. Yang kedua, anna tasyahudal awal, tasyahud yang pertama, laisa bi rukun,
dia itu bukan rukun. Walau kana ruknan lama jubiran naqsu bihi lama jabaran naqsu bihi sujud. Seandainya dia itu adalah rukun, seandainya duduk dan tasyahud, yaitu yang pertama duduk tasyahud itu, seandainya dia rukun, niscaya dia tidak akan mampu ditopang atau ditutupi dengan sujud. Kekurangan yang ada itu tidak mungkin ditutupi dengan sujud saja. Sujudu as-sahwi. Iya, ini tempat anak ada titik di sini. Wa yu'khadhu wujubuhu min adillatin ukhra. Tapi kenapa dikatakan dia wajib? Dia diambil kewajibannya itu dari dalil-dalil yang lain. Dan tidak ada rukun yang ditinggal. Karena apa? Karena nanti dia akan mengerjakan rakaat yang ketiga dan keempat dan sebagainya. Tidak ada rukun yang ditinggal. Yang ketiga, anna ta'addudas sahwi yakfi lahu sajdatan. Kelupaan yang banyak itu cukup dengan apa? 2 sujud saja menutupinya. Karena apa? Sebenarnya dia lupa apa itu? Lupa untuk duduk, kemudian lupa untuk apa? Tasyahud itu sendiri. Dan barangkali kalau untuk ulama yang merojihkan adanya apa lagi itu? Adanya apa? Sholawat Nabi, berarti apa? Dia lupa itu juga. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakahuna al-julusa wa tasyahhuda ma'an. Karena di sini Rasulullah SAW meninggalkan duduk di antara duduk yang kedua itu. Bukan duduk yang kedua ya, duduk yang pertama berarti, dan tasyahud pertama secara bersamaan. Kemudian yang keempat, ahamiyatu mutaba'atil imam. Wajibnya kita, pentingnya untuk mengikuti imam. Haitsu aqarrahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mutaba'atih. Yang mana Rasulullah SAW menyetujui mereka untuk mengikuti beliau. Wa tarkahumul julusa ma'a ilmihim bidzalik. Dan beliau menyetujui mereka meninggalkan duduk tadi, padahal mereka tahu bahwasanya ini perkara yang wajib. Menunjukkan bahwasanya apa? Memang imam itu harus diikuti di dalam perkara yang semacam ini, bukan dalam perkara yang rukun. Itu kalau imamnya tidak sengaja. Faqad zada an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menambahkan fasabbahu bihi, yaitu para sahabat bertasbih. Famadha, tapi Rasulullah melanjutkan saja. Kenapa? Karena para ulama mengatakan beliau sudah berdiri tegak hatta faragha min sholatih, sampai beliau selesai dari sholat beliau. Alam tambahannya ini tidak tahu, tapi disebutkan oleh Al-Hakim ini berdasarkan syarat Bukhari Muslim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Wallahu a'lam. Yang kelima, anna sahwal imam lahiqun lil ma'mum. Lupanya imam ini akan menyusuli makmum. Hukumnya makmum sama, maka mereka juga apa? Makmumin. Mereka harus ikut sujud sahwi nanti. Li'annahum taraku tasyahuda amdan. Karena mereka meninggalkan tasyahud sengaja, tetapi apa? Ikut imam. Wal muta'ammid laisa alaihi sahwun litarkil wajib. Sementara orang yang sengaja untuk meninggalkan perkara yang wajib, dia tidak terkena hukum lupa. Beda lupa dengan sengaja. Wa innama tabtulu sholatuhu fi ghairi mithli hadhihi surah. Hanyalah sholat dia itu akan batal di gambaran yang selain ini. Kalau sengaja untuk meninggalkan tasyahud, niscaya sholatnya itu batal. Tapi karena apa? Walaupun mereka sengaja, tapi karena ikut imamnya yang lupa, maka hukum lupanya imam ini juga apa? Masuk kepada makmum. Maka sebagaimana imam dimaafkan, makmum juga dimaafkan. Tinggal apa? Sujud sahwi. Yang keenam, anna sujuda fi mithli hadhil hal yakunu qabla salam. Sujud untuk keadaan yang semacam ini, lupa terhadap perkara yang wajib, maka dia itu adalah sebelum salam. As-sabi anna salama yali sajdatai sahu. Bahwasanya salam itu langsung mengikuti waliyayali, yaitu yang datang setelahnya, mengikuti secara cepat 2 sujud sahwi. Fala yufsal bainahuma bitasyahudin au du'a. Maka tidak boleh tidak boleh dipisahkan antara salam dengan sujud sahwi itu dengan tasyahud ataupun dengan doa. Karena ini yang nampak dari perbuatan Nabi SAW. Ketika beliau selesai sholat dan orang menunggu salam, ternyata beliau takbir dan duduk dan sujud dan seterusnya itu.
Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.